terkait dengan prosedur pengeluaran ekspor dan cara mendapatkan Phytosanitary Certificate dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Ambon, maka Diskom Info Maluku TV Channel mewawancarai Aris Hadiono selaku Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Ambon di ruang kerjanya Kamis 24 Juni 2021. Ia menjelaskan karantina untuk perdagangan internasional adalah salah satu unit komponen yang sangat dipercaya untuk melakukan sertifikasi keamanan hewan maupun tumbuhan yang akan diekspor ke luar negeri. Ia menjelaskan untuk pelaksanaan pelayanan sertifikasi, prosedurnya sangat mudah dan tinggal mendatangi kantor pelayanan yang ada seperti di Bandara Internasional Patimura maupun di Waihaong, dan untuk info lebih jelasnya bisa pada website ambon.karantina.pertanian.go.id. Selain itu juga bisa menanyakan informasi dan penjelasan lebih lanjut pada petugas di lapangan, dan dari karantina akan melakukan pemeriksaan baik dari jumlah maupun fisik, dan jika tidak ditemukan gejala yang harus melalui uji laboratorium maka akan disertifikasi dan dikenakan biaya yang sangat terjangkau. Ia menambahkan untuk ekspor perlu diketahui yang diutamakan adalah buyer, di mana tempat tujuan negara ekspor, persyaratannya apa saja, sehingga stasiun karantina dapat membantu memenuhi persyaratan yang diminta negara tujuan. Hal ini bertujuan agar ekspor yang dikirim dapat diterima oleh negara yang dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semangat. Kenalkan, saya Aris Hadiono, jadi pimpinan Karantina Pertanian Ambon. Karantina Pertanian Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Pertanian yang berada di Provinsi Maluku. Kami mempunyai kantor pelayanan di wilayah kerja di Provinsi Maluku ini ada 6 di kantor pelayanan wilayah kerja Bandara Patimura, untuk pelabuhan pelayanan Waihaong, Pelabuhan Ambon, kemudian di Pelabuhan Namlea, kemudian di Tual, dan di pelabuhan di Kobi. Kemudian satu lagi ada di kantor pos Kota Ambon. Tugas kami karantina pertanian Ambon sesuai dengan undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan dan tumbuhan. Saya baca lengkapnya di sini bahwa karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang selanjutnya disebut karantina adalah sebagai sistem pencegahan masuk, keluar dan sebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, kemudian jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area yang lain dan atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Kesatuan Indonesia. Jadi yang utamanya kalau undang-undang yang lama yang 16 itu kami hanya melindungi hama penyakit saja, mencegah tersebaran. Untuk yang di tahun 2000 yang undang-undang terbaru kami di nomor 21 tahun 2019 seperti yang kami sebutkan tadi. Jadi perlu adanya koordinasi kami dengan pemerintah daerah, utamanya dengan ketahanan pangan, dengan BKSDA, dengan Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan di Provinsi Maluku. Hal ini sudah kami sering koordinasikan, kami sudah sosialisasikan dengan
para kepentingan yang di Provinsi Maluku. Karantina pertanian selain tadi mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit dan mencegah ikut juga mengawasi keamanan pangan dan pakan, kemudian satwa liar, SDG sumber daya genetik, invasive alien species. Tugas utama kami juga adalah memberikan pelayanan sertifikasi. Kami karantina pertanian khususnya adalah untuk sertifikasi mengenai hewan dan tumbuhan. Sedangkan kalau karantina ikan untuk ikan di karantina ikan. Kami di karantina pertanian adalah sertifikasi untuk hewan dan tumbuhan, baik yang diantar areakan domestik ataupun ekspor impor. Nah, itu kami memberikan pelayanan sertifikasi. Dan kita ketahui bahwa karantina untuk perdagangan internasional adalah salah satu unit, salah satu komponen di negara ini yang dipercaya, yang diberikan mandat untuk melakukan sertifikasi keamanan hewan tumbuhan yang akan di antara ya tadi sampaikan ya, termasuk yang di luar negeri. Jadi kita NPPO untuk di Indonesia adalah di Badan Karantina Pertanian kami yang di pusat. Nah, kami yang berada di UPT. Untuk pelaksanaan pelayanan sertifikasi, prosedurnya sangat mudah. Bapak Ibu masyarakat tinggal datangi kantor pelayanan kami seperti yang kami sebut tadi, ada di Bandara Internasional Patimura, di Waiho. Kemudian yang kalau ingin cepat mudahnya, Bapak Ibu bisa melihat di website kami, website Ambon Karantina Pertanian.go.id atau Karantina Pertanian Ambon. Nanti Bapak Ibu sudah bisa terhubung dengan website kami. Untuk prosedur pelayanan seperti itu, ini Bapak Ibu tinggal datang saja ke kantor pelayanan. Kemudian nanti di sana juga sudah ada prosedur terpampang. Kemudian bisa juga langsung mencari informasi penjelasan kepada petugas karantina yang di lapangan. Tinggal mengajukan permohonan, kemudian ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Kemudian dari karantina akan melakukan pemeriksaan baik jumlah maupun fisiknya, pemeriksaan secara administrasi, kemudian pemeriksaan fisik. Kemudian dari pemeriksaan fisik, apabila memang bukan media pembawa hama penyakit karantina atau tidak diketemukan gejala, dapat langsung diberikan sertifikasi. Tapi apabila ditemukan gejala yang harus dilakukan laboratorium, pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium nanti diperlukan tindakan karantina apa untuk media pembawa tersebut, sehingga media pembawa tersebut aman dilalu lintaskan. Untuk sertifikasi ada biaya di situ, dan juga itu akan terpampang nanti di ruang pelayanan bahwa berapa harga untuk sertifikatnya, kemudian berapa biaya pemeriksaan segala sudah terpampang. Salah satu contoh yang kami sebutkan di sini, untuk lembar sertifikatnya itu Rp5.000 saja. Kemudian saya bacakan di sini misalnya untuk hewan ternak, ya kalau yang untuk antar area itu Rp5.000. Nah, nanti termasuk nanti ada lagi untuk biaya labnya. Ya sangat murah sekali, sangat terjangkau. Bapak Ibu bisa juga mendapatkan informasi mengenai tarif ini di website kami. Ya, di sana juga sudah ada hotline, ada menghubungi informasi, juga sudah ada. Juga lengkap juga dengan wilker. Bapak Ibu yang ingin mengirim lewat mana bisa menghubungi
kami siap membantu Bapak Ibu. Kalau untuk ekspor yang utamanya sama halnya seperti yang tadi kami sampaikan pengurusannya. Hanya saja kalau yang ekspor ini perlu Bapak Ibu masyarakat ketahui utamanya adalah buyernya. Artinya tempat tujuan negara ekspor itu persyaratannya apa? Ya, persyaratan dari karantina yang negara tujuan itu apa? Sehingga kita karantina dalam hal ini membantu Bapak Ibu untuk memenuhi persyaratan apa yang diminta oleh negara tujuan. Hal ini dipentingkan untuk memastikan ekspor kita yang kita akan kirim itu yakin dapat diterima oleh negara tujuan. Nah, ini jadi perlu informasi dari buyer yang di tujuan untuk persyaratan karantina apa yang harus dilakukan terhadap barang atau media pembawa yang akan kita ekspor. Alhamdulillah kami beserta Dinas Perdagangan dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, kemudian dengan rekan kerja kami di Bea Cukai telah melakukan ekspor yang telah 21 tahun sejak kejadian waktu lampau. Kita sudah ekspor kemarin alhamdulillah ke Cina untuk produk pala. Kemudian sudah dua kali kita sudah ekspor. Kemudian insya Allah di bulan-bulan berikutnya kita akan melakukan ekspor. Kami di karantina pertanian pada saat ini selain memfasilitasi, mendukung ekspor, kami juga diminta dari Kementerian Pertanian tidak hanya di hulunya saja tapi di hilirnya sampai dengan ikut menyiapkan produk pertanian yang siap ekspor. Nah, ini alhamdulillah kami juga di karantina pertanian saat ini mendapat tugas dari Kementerian Pertanian, yaitu dengan kegiatan Konstrataninya, Komando Strategis Pertanian, yang dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian sebagai ketuanya, kemudian sekretarisnya di BPTP Kementerian Pertanian, dan kami sebagai anggota turun juga, dan insya Allah kami akan bekerjasama dengan Dinas Pertanian, dengan BPTP, dengan BP2TP akan turun ke lapangan untuk memberikan bimbingan teknis bagaimana menyiapkan produk pala yang siap ekspor, baik itu secara kualitasnya maupun kuantitasnya. Hal ini memang butuh kerjasama antara semua unit baik yang di Kementerian Pertanian maupun yang di Provinsi Maluku dan instansi terkait lainnya. Demikian.